Apa itu mekanika fluida? Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda dan gaya yang bekerja di dalamnya. Sedangkan fluida itu sendiri adalah zat yang dapat mengalir dan mengikuti bentuk wadahnya. Fluida itu sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu liquid dan juga gas. Contoh dari liquid seperti minyak, air, dan oli. Sementara untuk contoh gas seperti udara H2O, N2 nitrogen, dan H2 hidrogen. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Terdapat ciri utama dalam fluida. Yang pertama, tidak memiliki bentuk yang tetap. Dua, dapat mengalir. Dan ketiga, dapat mengikuti bentuk wadahnya. Mekanika fluida itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari perilaku fluida, baik cair maupun gas, dan saat diam maupun saat mengalir, serta gaya yang mempengaruhi di dalamnya. Mudahnya, mekanika fluida adalah ilmu yang mempelajari bagaimana fluida mengalir dalam pipa, bagaimana fluida dapat memberikan tekanan, serta bagaimana fluida akan bereaksi terhadap gaya yang diberikan. Lalu, mengapa penting bagi mahasiswa teknik kimia untuk mempelajari mekanika fluida? Jawabannya adalah karena dalam setiap proses di industri itu melibatkan fluida. Dan yang kedua adalah untuk desain alat, yang dimana untuk mendesain pompa, pipa, dan juga tangki, dan alat-alat yang lainnya, kita harus tahu aliran fluida serta perhitungannya. Alasan yang ketiga adalah mencegah masalah yang dapat terjadi pada industri, contohnya seperti penyumbatan pipa, kavitasi, tekanan bocor, ataupun kebocoran di industri. Dan alasan yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi proses, yang dimana kita tahu bahwa ketika dalam suatu industri memiliki aliran yang baik, maka energi yang digunakan itu pasti lebih hemat. Karena itu, penting bagi mahasiswa teknik kimia untuk mempelajari dan memahami mekanika fluida. Kalau tidak paham mekanika fluida, kita akan sulit untuk merancang proses di industri dengan benar. Berikut beberapa aplikasi mekanika fluida dalam proses teknik kimia. Yang pertama itu adalah aliran fluida dalam pipa, yang dimana kita tahu aliran fluida dalam pipa itu digunakan dalam berbagai proses industri, contohnya seperti mengalirkan bahan baku dan memindahkan produk dari satu tempat dan ke tempat lainnya. Contoh nyatanya dalam industri seperti minyak yang dialirkan dari tangki ke reaktor atau air yang dipompa ke sistem pendingin. Hal ini yang kita pelajari adalah kecepatan alirannya, tekanan atau pressure dropnya, serta energi yang dibutuhkan oleh pompa. Berikut adalah contoh soalnya. Yang pertama, air mengalir di dalam pipa horizontal dengan diameter pipa sebesar 0,1 meter dengan kecepatan aliran sebesar 2 meter per sekon dan massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah debit alirannya atau Q. Kita tahu bahwa rumus debit aliran yaitu Q sama dengan A kali V, yang dimana A adalah luas penampang pipa dan V adalah kecepatan fluida. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita menghitung luas penampangnya. Nah, karena pipanya itu horizontal dan diasumsikan sebagai lingkaran, maka rumusnya A sama dengan pi d kuadrat per 4. Lalu kita masukkan data yang diketahuinya. Pi-nya sebesar 3,14 dan diameternya sebesar 0,1. Didapatkan hasil A-nya sebesar 0,0785 meter persegi. Lalu selanjutnya kita menghitung debitnya dengan 0,0785 dikali 2 yaitu 0,0157 meter kubik per sekon, yang artinya setiap detik ada 0,0157 meter kubik air yang mengalir di dalam pipa. Saat aliran masih teratur atau jenis alirannya laminar, fluida bergerak dalam lapisan-lapisan. Kecepatan inilah yang kita gunakan dalam perhitungan debit, yaitu Q sama dengan A dikali V, yang dimana fluida tidak selalu kacau. Di dalam pipa, aliran yang tengah itu alirannya akan lebih cepat, sementara yang di pinggir akan lebih lambat. Konsep inilah yang menjadi konsep dasar kecepatan rata-rata dalam debit. Aplikasi yang kedua yaitu pengadukan atau mixing dalam tangki, yang dimana hal ini digunakan untuk mencampur dua atau lebih cairan dan juga mempercepat reaksi kimia. Contoh nyata dalam proses industrinya adalah pencampuran bahan kimia dalam reaktor serta pembuatan produk seperti cat, sabun, dan juga makanan. Nah, dalam hal ini yang kita pelajari adalah pola aliran fluidanya, kecepatan pengadukannya, serta efisiensi pencampuran. Kita gunakan rumus yaitu P sama dengan NP dikali Rho dikali N pangkat 3 dan dikali D pangkat 5. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mengubah dari RPM ke RPS, yaitu 90 per 60. Kita mendapatkan 1,5 RPS. Selanjutnya, kita masukkan untuk menghitung P-nya, yaitu 5 dikali 1000 dikali 1,5 pangkat 3 dikali 0,5 pangkat 5. Kita mendapatkan bahwa P-nya sebesar 527 watt, yang dimana artinya motor pengaduk minimal harus punya daya sebesar kurang lebih 0,53 kW.
Dan biasanya di industri ditambahkan faktor keamanan, sehingga dipilih motor sebesar kurang lebih 0,75 kW. Ini adalah perhitungan yang paling sering digunakan pada industri karena perhitungan ini dapat menentukan ukuran motor, konsumsi energi, dan menjamin proses mixing dapat berjalan optimal. Sehingga dari perhitungan diperoleh daya sekitar 527 watt, yang artinya energi sebesar inilah yang dibutuhkan untuk menghasilkan pola aliran dan pencampuran seperti yang ditampilkan pada video. Sekian penjelasan saya mengenai mekanika fluida dan penerapannya dalam bidang proses teknik kimia. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila terdapat kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.